Assalamualaikum Bu Sarah, bolehkah saya minta waktunya? Waalaikumsalam Ibu Eli, tentu saja boleh. Kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Saya ingin bercerita tentang masalah yang saya hadapi. Nah, mari Bu, kita duduk di sini untuk ngobrol. Baik Bu, terima kasih ya Bu, tapi maaf nih Bu, ganggu waktu Ibu, enggak apa-apa ke? Tidak mengganggu Bu, santai saja. Ada apa ini Bu? Kelihatannya serius sekali. Gini Bu Sarah, kemarin kan saya tuh mendapat teguran dari kepala sekolah terkait sering datang terlambat ke sekolah. Saya terlambat tuh dikarenakan saya tuh ngurus anak saya yang masih bayi dan ngurus perlengkapannya, terus saya ngantarnya ke penitipan. Saya padahal sudah meminta izin dengan kepala sekolah tuh Bu Sarah apabila saya datang terlambat. Namun karena terlalu sering saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Jadi saya dengan hal kayak gini ini rasanya tuh resah ya, rasa tadi tuh saya dipanggil Pak Sekolah. Oh, ketidakdisiplinan seperti apa sampai Ibu Eli ditegur oleh kepala sekolah Bu? Coba Ibu jelaskan ke saya kejadiannya seperti apa. Itulah gara-gara ini Bu, kemarin kan saya kan eh, terlambat terlambat lagi nih gara-gara anak saya kan masih bayi Bu Sarah, jadi saya tuh harus ngurus perlengkapan dia, habis itu ngantar ke penitipan lagi. Jadi saya kemarin tuh dipanggil kepala sekolah, jadi saya ini rasa resah, rasa tak nyaman gitu Bu Hmm. Sarah. Oh, begitu masalahnya. Nah, menurut Ibu Eli nih, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah sampaikan atau tidak? Iya sih Bu, saya sadar sih saya ndak disiplin karena sering terlambat walaupun sudah izin. Betul sekali Ibu. Kalau kita datang terlambat nih, satu atau dua kali mungkin kepala sekolah memaklumi, tapi kalau sudah setiap hari pasti beliau kan tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolah. Lalu apa yang menjadi keresahan Ibu Eli sekarang? Benar sih Bu Sarah, saya memang merasa saya kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya nih, saya merasa tidak enak bah Bu Sarah dengan kepala sekolah nih, karena saya kurang, terus saya ini kurang nerima ya ketika ditegur, karena alasan saya kan jelas, karena saya terlambat itu saya masih ngurus anak saya yang bayi Bu Hmm. Sarah. Oh begitu. Karena Ibu sering datang terlambat dan Ibu resah karena mendapatkan teguran kepala sekolah, kurang diterima karena ada alasan di balik keterlambatan itu. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana sikap Ibu seperti itu? Saya sadar sih Bu Sarah, yang saya lakukan ini salah. Saya seharusnya nerima, tapi kemarin saya tuh terbawa emosi. Jadi pas ibu tuh nego saya tuh saya agak-agak ngegas gitu ngomongnya Bu Sarah. Jadi tuh saya tuh bingung. Saya bilang, Bu maaf ya Bu ya, saya ini terlambat. Soalnya anak saya masih bayi, saya harus ngurus dia pagi-pagi. Terus saya harus ngantar dia ke penitipan. Terus saya kan Hmm. udah WA ibu juga. Jadi tuh kayak ada cek agak ngomong agak tinggi gitu Bu Sarah. Jadi saya tuh agak gimana gitu. Apa yang harus saya lakukan ya Bu Sarah ya? Kalau begitu, nih Bu, kira-kira apa yang Ibu Eli lakukan untuk menghilangkan keresahan Bu Eli? Eh rasanya sih rasa sih pengen minta maaf dengan Pak Sekolahnya atas kesalahan yang kemarin saya lakukan. Hmm. Biar maksudnya kalau kita ketemu tiap hari tuh ndak canggung lagi gitu Pak Bu Sarah. Nanti saya rencananya mau nemui beliau ke ruangannya, terus saya mau minta maaf gitu. Oke. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu? Nah, justru itulah Bu Sarah. Saya nih bingung bagaimana saya nih biar bisa disiplin tanpa mengabaikan anak saya juga. Nih, menurut Bu Eli, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi keduanya? Saya sih biasa bangun pagi, Bu Sarah. Subuh biasa saya bangun nih. Cuma saya juga bisa sih nyiapkan ngurus, nyiapkan perlengkapan anak saya tuh. Nanti kalau untuk ngantar ke penitipan boleh kali ya saya
nitip sama suami, jak nyuruh suami yang ngantar anak gitu kan ke tempat penitipan tuh. Sangat bagus, Ibu. Solusi yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk masalah yang Ibu hadapi. Iya sih Bu Sarah, syukur sih sekarang tuh saya merasa lega karena jujur saya takut ngambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini nih. Nak minta maaf rasa takut-takut, nak itu minta. Maka saya cerita dengan Bu Sarah nih, apalagi kalau berurusan dengan atasan kita kan Bu Sarah, saya khawatir bah takut salah langkah bah. Ya, syukurlah kalau Ibu Eli merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Mengenai komitmen yang saya mau lakukan sih yang pertama sih Bu, memperbaiki hubungan dulu lah. Mungkin saya kemarin ngomongnya terlalu ngegas gak, atau saya ngomongnya terlalu tinggi gak nadanya. Jadi hubungan saya dengan Pak Sekolah lah Bu Sarah. Saya akan mengutarakan permohonan maaf. Saya besok ya rencananya nunggu udah tenang. Dan masalah disiplin, kedepannya saya mungkin lebih awal lah datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya bicara kalau mungkin dengan suami saya nih Bu Sarah, gimana kalau misalnya bagi tugas lah abang ngantarkan anak gitu. Jadi saya enggak terlambat, saya bisa ngurusnya tapi yang ngantarnya itu abang. Oke, itu sudah ide yang bagus sekali Ibu Eli. Semoga segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa rasa resah. Ya Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu Sarah untuk waktunya. Agak lega sih karena saya udah ngomong gini. Jadi saya dapat bekerja dengan baik. Terus maksudnya Bu Sarah udah dengar keluh kesah saya. Semoga jaklah kita jadi guru yang baik ya Bu Sarah untuk anak-anak kita. Iya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Agak lega sih, maksudnya tadi tuh rasa ada beban nak diomongkan, cuma gimana gitu. Tapi setelah sering dengan Bu Sarah sih rasanya sedikit lega sih. Oke, nanti beri kekuatan sih untuk saya besok ngomong dengan Pak Sekolah. Makasih ya Bu Sarah. Sama-sama Bu Eli. Begitu saya pamit dulu ya Bu Sarah. Saya mau ke kelas saya dulu. Oke.